Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bab yang ketiga pada bicara ikhlas dan sidik. Pasal pertama pada menyatakan hakikat al-ikhlas dan as-sidik. Al-ikhlas, adapun tentang ikhlas maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maksudnya, dan mereka tidak disuruh, tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan baginya Allah akan agama. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita yang pertama bahwa kita disuruh beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh ikhlas dalam beragama. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas. Lalu baginda bersabda, sa'alatu Jibril anil ikhlas ma huwa, faqala sa'alatu rabbal izzati anil ikhlas ma huwa, faqala sirrun min asrari auda'atuhu qalba man uhibbu min ibadi. Artinya, ujar Hudzaifah, aku telah bertanya akan Jibril. Artinya aku telah bertanya, ini sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah, aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah Ta'ala. Maka ia menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahasiaku. Ikhlas itu jar Tuhan rahasiaku, yang aku letakkan, yang aku titipkan akan Dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Jadi artinya bahwa orang yang bisa ikhlas itu hanya orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu artinya bila orang itu kalau dikasihi Allah, orang itu kalau dicintai oleh Allah, kada kawa ikhlas. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah pada membuat ketaatan. Ikhlas itu ialah menunggalkan mengkasat Allah. Artinya di dalam mengerjakan sebuah ketaatan kepada Allah itu di dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu Allah. Itu ikhlas.
yaitu dengan bahwa seseorang itu hanya menghendaki dengan ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi manusia, kepura-puraan, tasannu', atau memperolehi pujian di sisi manusia, atau apa jua nilai pujian daripada makhluk, atau apa jua maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ikhlas artinya. Baik sembahyang, baik puasa, baik bersedekah, baik mengajar ilmu, baik menuntut ilmu, bila tujuan di dalam hatinya mendekatkan diri kepada Allah, kada ada yang lain pada itu, nah maka itu ikhlas ngarannya. Maka bila ikhlas ini, satu, dekat dengan Allah. Yang kedua, bila ikhlas itu berpahala. Jadi berpahala jadinya. Yang ketiga, bila ikhlas itu dipuji oleh Allah. Yang keempat, bila ikhlas itu dipuji oleh manusia. Yang kelima, bila ikhlas itu menuntung pekerjaannya. Banyak lagi bila ikhlas itu. Jadi beribadah tadi, menuntut ilmu, mengajar ilmu, berzikir, nah, tujuannya hanya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lain-lainnya itu tak umpat di situ. Bila kita tujuannya sudah untuk mencari penilaian dari manusia, nah Allah kada menilai lagi. Allah kada menilai lagi. Bila orang beribadah, mengerjakan kebaikan supaya dipuji oleh manusia, Tuhan kada muji lagi. Tuhan kada memuji lagi. Tapi bila orang beribadah itu tujuannya karena Allah, Tuhan memuji. Maka bila Tuhan memuji ini, otomatis manusia pun memuji. Bila dekat lawan Allah, otomatis dunia pun dekat lawan Nya. Dan perbuatan menuntut ilmu, mengajar ilmu, nah, bila disetujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah, itu menuntung, artinya sempurna. Ibarat kita mengaji itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, nak menuntung untuk kena kajinya. Mengajar ilmu tujuannya mengajar itu mendekatkan diri kepada Allah, nama nuntung untuk kena mengajarnya. Nah, apakah lagi bila tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka amal kebaikan itu kita bisa sempurna melakukannya. Bakawan kah? Bila bakawan tuh kan bakawan tuh disuruh oleh Allah. Orang beriman itu saudara kepada orang yang beriman lainnya. Innamal mu'minun ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Nah, bila inya bakawan itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah bakawannya itu menuntung. Bakawannya itu sampai mati. Tapi bila bakawannya itu karena ada kepentingan yang lain, nah kada mau tuh menuntung. Ini bila kepentingannya habis juga perkawanannya. Bila kepentingannya luput,
nah selesai juga persahabatannya. Nah jadi ngaran ikhlas itu tadi bela ibadah nang ditujunya itu adalah supaya dekat lawan Allah. Nah sama aja orang beribadah tujuannya supaya mendapat keridhaan Allah, ikhlas juga. Orang beribadah supaya masuk surga, ikhlas juga itu. Karena masuk surga itu keridhaan Allah. Orang beribadah karena menjunjung perintah Allah, ikhlas juga ngarannya. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, ikhlas itu ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, artinya mencari perhatian makhluk. Ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil perhatian makhluk. Dan mengikuti Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk. Dan sidik benar itu membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas itu tiada ada ria baginya, dan orang yang sadik benar itu tiada ada ujub, merasa bangga di dalam dirinya. Dan berkata Abu Ya'qub As-Susi radhiyallahu anhu, apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam dirinya, dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Bila orang ikhlas tuh merasainya ikhlas, berarti kada ikhlas tuh, sama dengannya. Dan semuaan nang makam-makam agama itu seperti demikian. Bila orang merasa dirinya ikhlas, berarti kada ikhlas. Bila orang merasa dirinya takut lawan Tuhan, berarti kada takut. Bila orang merasa dirinya itu wara, berarti dustainya kada wara. Bila orang merasa dirinya itu zuhud, berartinya kada zuhud. Bila orang merasa baik, berarti paling jahat manusia dia. Merasa dirinya baik, merasa dirinya ikhlas, merasa dirinya ini ahli ibadat, merasa dirinya ini menuntut ilmu, merasa dirinya baik. Padahal orang yang paling jahat di sisi Allah adalah dia. Apabila orang yang ikhlas itu merasakan ikhlas dalam diri mereka, maka sebenarnya ikhlas mereka masih perlu kepada ikhlas. Naku berikan menambil naku ikhlas, berarti kada ikhlas tuh. Mun ikhlas tuh berana aja. Ngasih ambil aku ikhlas, berikan nah ikhlas tuh kada ikhlasnya. Berarti ada apakah di balik itu nang kepentingan dirinya. Makanya ikhlasnya berana aja. Dan berkata Zunnun radhiyallahu anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Pertama, wujudnya, arti wujud itu adanya kesamaan antara pujian dan celaan orang lain. Sama dalam arti bukan sama 100% lain. Arti sama itu
inya dipuji orang kada melalaikan dia dari Allah, inya dicela orang kada melalaikan dia dari Allah. Nah itu artinya. Inya dipuji orang kada bangga, dicela orang kada sakit hati, kada ada masalah. Orang memuji kada makasih, orang kada memuji kada apa-apa. Nah itu maka itu tandanya ikhlas. Bila dipuji orang lalu bersemangat, nah, bila dicela orang lalu pinakulir, nah itu kada ikhlas sudah ngarannya. Orang mencela kada jadi masalah, orang memuji kada jadi masalah, orang mahirani kada jadi masalah, orang kada mahirani kada jadi masalah. Itu tanda ikhlas. Artinya kada jadi masalah itu apa? Kada membuat inya susah. Kadang-kadang kita dipuji orang, dihargai orang, lalu kita lupa diri. Nah itu jangan. Dicela orang, lalu kita dalam hati ini marah. Jangan juga. Jadi itu urusannya adalah hati, urusannya adalah hati. Kedua, lupa melihat amal dalam beramal. Lupa melihat amal dalam beramal. Nah, artinya apa? Inya menganggap bahwa ibadah yang diperbuatnya itu adalah bihaulillah wa quwwatih. Nah, menganggap ibadah yang diperbuatnya itu dengan daya upaya Allah, bukan dirinya. Itu tanda ikhlas. Bila inya menganggap nang beramal beribadah itu dirinya, itu sudah bahaya, sudah ada ikhlas lagi. Jadi nang berbuat kebaikan, nang berbuat sedekah, berbuat apa, inya menganggap itu adalah daya dan upaya Allah, bihaulillah wa quwwatihi. Yang ketiga, menuntut pahala amal di akhirat saja. Nya menghendaki balasan amalnya di akhirat saja. Di dunia diserahkannya kepada Allah. Nak diberi dalam dunia Tuhan nak kada jadi soal, tapi yang penting di akhirat yang diharapkannya. Nah itu tandanya ikhlas. Ada orang memberi kita beri, betul orang ini tuh lalu orang kita kada baik lagi, lalu ampih kita beri. Nah itu artinya menuntut balasan di dunia. Jakanya menuntut balasan di akhirat kada mau baampih. Kada mau baampih. Jika menuntut balasan di akhirat. Nah kita bisa mau ongkosi, mau nyumbang, membantu si Pulan bin Pulan. Kita beri duit tiap minggu, kita beri duit tiap bulan, kita beri duit tiap 6 bulan, beri duit tiap tahun. Ini sekalinya Pulan ini memusuhi aku. Sekalinya Pulan ini kada hormat lagi lawan aku. Ampih ku bantu. Berarti nang selama ini tuh kada ikhlas ngarannya. Berarti nang selama ini kada ikhlas. Nah itu nang banyak menggugurkan ibadah manusia. Nah, kita kada tahu ibadah kita baik kadanya kalau kada tak uji dengan demikian itu. Dan itu pernah dialami bukan oleh sembarang manusia. Abu Bakar Siddiq pernah mengalami itu. Abu Bakar ini ada membantu orang sakit ngarannya Mistah. Mistah ini orang fakir miskin, dibantu oleh Abu Bakar, diberi makani hari-hari berpuluh-puluh tahun kayak itu. Sekalinya si Mistah ini menyebarkan isu bahwa Aisyah anak Abu Bakar berpacaran lawan sahabat Nabi. Si Mistah nih, maka Aisyah ini anak oleh Abu Bakar Siddiq. Mistah yang diungkusi mulai awal hidupnya diungkusi.
orang fakir, orang miskin. Sekalinya Tuhan menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Aisyah berpacaran lawan Safwan, sahabat Nabi. Ribut orang Madinah. Abu Bakar tahu. Oh, Mistah sekalinya yang menyebarkan gosip itu. Sarik Abu Bakar ampih membantu Mistah. Kada mau ongkosi lagi. Nah, secara akal tuh wajar aja nih tuh. Ya kalau secara akal kita cocok aja nih. Orang kayaknya luput dibantu ngarannya. Secara nafsu kita, secara pikiran kita, ada patut dibantu. Ini menyakiti, mana dibantu, mana kayak ini pulang. Kalau Abu Bakar kada lagi membantu. Turun ayat Allah, turun Al-Quran, menegur Abu Bakar jangan kayak itu. Walaupun orang itu demikian, tetap inya dibantu, tetap inya dinafkahi. Nah, jadi itu. Kalau orang mengharap pahala akhirat, kada memandang siapa yang dibantu, nang musuh kah, nang menyakiti kah, nang menyamani kah, nang membantu kah, tetap diberi. Kalau orang memandang pahala akhirat. Tapi bila orang menghendaki ganjaran di dunia, nah itu berbeda. Bila nang menyakitinya kada dibantunya, nang menyamaninya itu nang diberi. Itu kalau sudah memandang kepada pahala atau balasan dunia, itu tanda-tanda kada ikhlas ngarannya. Dan berkata Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah lupa akan pandangan makhluk dengan sebab kekalnya memandang kepada Khalik Allah. Itu ada yang memandangkan enggak itu. Ikhlas itu orang kada memandang kepada makhluk, yang dipandangnya kepada Allah. Ikhlas itu orang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah, kada mengurusi makhluk, memandang makhluk. Dan berkata Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala, ikhlas itu ialah bahwa sama segala perbuatan hamba itu pada zahir ataupun batin. Batinnya beribadah, zahirnya pun beribadah juga. Nang kada sama kayak apa orang nang zahirnya beribadah, hatinya kada beribadah, itu kada sama ngarannya. Bersedekah itu ibadah, tapi hatinya tujuannya supaya ini dipuji orang. Nah itu kan kada sama ngarannya antara zahir dan batin, kada sama. Sembahyang itu kan beribadah, mestinya hatinya beribadah juga. Ini sembahyang gerak-geriknya beribadah, tapi hatinya kada ikhlas. Nah itu kada hatinya kada ingat lawan Allah, itu berarti ngarannya kada ikhlas. Ikhlas itu ujar sidin ini sama antara luar dan dalam. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, meninggalkan suatu pekerjaan karena manusia adalah riya. Meninggalkan suatu pekerjaan, meninggalkan suatu ibadah karena takut kepada manusia, itu riya. Ku kada hendak bersedekah sedikitannya pang duitnya, kayaknya dicela orang. Nah itu iya riya ngarannya. Kalau orang nang kada memandang manusia, nang sedikit kah bersedekah tuh banyak kah? Nya kada supan sedikit bersedekah, jadi kada usaha. Nah itu artinya meninggalkan beribadah karena manusia, itu riya ujar sidin. Dan mengerjakan suatu pekerjaan karena manusia, sembahyang karena ini, puasa karena ini, bersedekah karena ini, adalah syirik. Ngaran itu menyekutukan Allah. Dan ikhlas itu bahwa engkau selamat daripada kedua perkara ini. Ikhlas itu riya kada, syirik kada, di antaranya itu ada ikhlas.
Ketika Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala ditanya, apakah yang paling susah dilakukan oleh nafsu? Beliau menjawab, ialah ikhlas. Itu paling susah. Paling susah. Ikhlas itu, orang yang ikhlas itu orang yang selalu dibimbing, maka dibimbing. Kalau dibimbing kada kawa ikhlas itu, karena susah. Karena ikhlas itu suatu yang tidak ada apa-apa habuan. Arti habuan itu bagian bagi nafsu di dalamnya. Kita ambil contoh umpamanya, ada duit yang 20 juta atau berapa juta kah? 50 juta ada berisi duit. Nah, duit ini banyak penggunaannya kawa. Duit ini dibawa umrah kawa. Duit ini diberiakan lawan orang yang menderita, kada kawa berobat, kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa mengungkusi anaknya, kawa. Duit ini bisa diunjuk ke orang lain aja. Nah, duit ambil, segan apakah? Bisa. Nah, lalu di antara banyak hal itu, nang mana nang kadada kepentingan bagian diri, itulah yang disebut ikhlas. Itulah yang disebut dengan ikhlas sebenarnya. Duit 50 juta mengku beriakan lawan si pulan itu, jak aku bawa umrah duitnya. Nah, berarti kada ikhlas sudah tuh umrahnya kaina. Kada ikhlas itu umrahnya. Kenapa? Karena ada kepentingan diri. Ada kepentingan bagian-bagian nafsu ngarannya. Karena mau diberiakan kan apa lalu. Mau umrah tuh naik pesawat, nah, nyaman makan di sana, nyaman guring, nyaman beli lihat, kan nyaman tuh nafsu kita nih. Mau duitnya beriakan 50 jutaan orang, apa ada seorang bagiannya. Nah, jadi ikhlas itu nang kada ada bahagian itu. Nah, jadi makanya tadi ngalih ikhlas ini, kada ada bahagiannya. Membantu orang. Nah, seorang ini misal sudah aja umrah, sudah naik haji umpamanya, sudah naik haji umrah, sudah ada duit. Naik haji ini sudah lebih pada nang dituntut, karena haji itu sekurang-kurangnya 3 kali lah bagi orang sugih itu, 3 kali. Duit masih banyak lebihan, bawa naik haji kah pulang nih, atau unjuk orang aja kan naik haji. Nah, namun seorang naik haji itu ada bagian dari nafsu. Kalau diunjuk ke orang lain, kalian apa-apa, nafsu kita kalau dapat jatah apa-apa. Nah, itu lebih ikhlas daripada seorang melaksanakannya. Nah, jadi ini ikhlas itu sesuatu yang tidak ada apa-apa bagian bagi nafsu di dalamnya. Apalagi beriakan duit itu lawan orang nang kada tapi katuju lawan kita. Nah, makinnya lagi bagus itu. Makin bagus lagi. Kenapa? Bertentangan dengan nafsu kita. Jadi nafsu mau beri ini tuh, mau nikah menyakal dihir-hiran nih ya. Nah, itu nafsu kita kan kayak itu. Tuh beri isi orang cak membantu ikan macam-macam. Nah, kadang-kadang kita memberinya tuh karena orang itu menyamani kita. Nah, lalu
ada bagian ngarannya bagi nafsu. Setiap ibadah nang ada bagian bagi nafsu itu disebut sidin kada ikhlas ngarannya, ujar Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kalau kita misal orang berbuat baik kepada kita, kita balas, itu suatu kepastian, suatu kewajiban. Orang berbuat baik lawan kita, kita balas, itu satu kemestian yang kita wajib dilakukan. Kalau bila orang berbuat baik lawan kita, kita berbuat jahat lawan inya, itu jadi dosa ngarannya. Orang baik, seorang kada baik lah. Nah, ini kada arti baik lawan orang yang berbuat baik itu bukan mesti memberi materi sama lawan inya, kada bisa banget itu dihitung. Misal bila orang beri 10 juta juga kita berilah, duitnya mana nih beriakan? Itu bulik-bulik ngarannya. Nah, amun kita nang kada berduit ini, kita diberi orang 10 juta, kita perlu duitnya kita pakai. Berbuat baik lawannya kayak apa? Didoakan inya. Nah, itu sudah labihan sudah. Jadi kita mendoakan, ya Allah, ampuni Sidin memberi aku tadi 10 juta. Ampuni Sidin, ridai Sidin. Nah, doa kita itu larang pada 10 juta harganya. Larang pada 10 juta itu dibalas. Nah, beda halnya dengan masalah yang kita baca nih. Nah, kita baca misalnya kita nak membantu, nah kita bari si anu nyewang baik lawan aku. Nah, itu kada ikhlas lagi ngarannya. Itu kada ikhlas lagi. Kalau memberi kebaikan karena membalas kebaikan itu disuruh. Ini semalam baruhan matahari kita ini, kita baruhan atari juga. Nah, itu disuruh itu. Tapi kalau kita hendak menyumbangkan, hendak mengimpakkan harta, lalu kita pilih mana orang-orang yang selama ini mendukung aku, mana yang selama ini membantu aku, itu yang diberi. Nah, itu ngarannya ada bagian nafsu di dalamnya. Itu sedikit halus bedanya itu bila kada dicermati, kada mengerti. Dan berkata Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, perkara yang mahal sekali di dunia ialah ikhlas. Perkara yang larang, yang mahal itu ikhlas. Kenapa maka larang? Karena ikhlas itu rahasia Allah yang dititipkan Allah di hati hamba nang dicintai Allah. Nah, mahal jadinya. Nah, rahasia Allah sirrun min asrari istauda'tuhu fi qalbi man uhib. Nah, itu rahasiaku ya Tuhan nang ku andak hanya di hati kekasihku. Jadi mahal banget ikhlas itu. Dan berkata Abu Utsman Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala pula, ikhlas orang yang awam ialah sesuatu amalan yang tidak ada habuan nafsu di dalamnya. Itu orang awam aja hanyar. Orang awam itu ikhlasnya orang awam, orang nang beribadah nang kadada memikirkan keuntungan diri di dunia maksudnya. Bila ada ibadah nang tujuannya untuk menguntungkan diri dalam dunia, itu sudah kada ikhlas. Ini untuk orang awam. Kayak pedagang-pedagang misalnya, karena anak haraya ini nambah bagi lebaran kan, langganan aja diberinya tuh langganan-langganannya. Lalu tujuannya apa? Supaya langganannya menganggap aku nih bagus, supaya langganannya menganggap karena aku nih pemberian yang bertukar kada kelayan lagi. Itu kada ikhlas sudah ngarannya, karena mengambil ganjaran di dalam dunia. Nah, padahal jangan itu niatnya dibagi nang langganan kanang kada kapoke niatku mendekatkan diri kepada Allah, langganan itu kada bakal lapas. Maka itu niatnya sudah. Pokoknya bila hari aku berbagi tapi langganan kanang kada aku beri, niatku semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, bertambah banyak langganan. Tapi bila membagi lebaran supaya langgananku jangan buka hal lain, bukahan gininya. Kenapa? Karena Allah sudah buka pada hulu.
Allah sudah buka lari berdahulu meninggalkan dia. Dan ikhlas orang yang khawas ialah sesuatu amalan yang berlaku ke atas mereka, bukan dengan mereka, maka tampak pada mereka ketaatan, sedangkan mereka seakan-akan tidak ada apa-apa hubungan dengannya, dan mereka sedikit pun tidak melihat ke atas, dan mereka juga tidak mengiranya. Ikhlas orang-orang yang sudah hawas itu lain lagi pulang. Ikhlas mereka itu, mereka merasa bahwa kada beramal, kada beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Kada memandang nambah ibadah itu dirinya sendiri. Nah, itu ikhlasnya orang khawas, itu lebih lagi. Nah, ingat situ. Dan berkata Imam Makhul, seorang tabi'in yang ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.